Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Channel. Tapi untuk hari ini kita ingin membahaskan tentang berkenaan dengan jiwa kita masih lagi berada di Bali, walaupun jasad kita sudah sampai di Malaysia. Tetapi ya bagi aku sendiri 4 hari 3 malam itu memang sangat-sangat tidak cukup. Tapi disebabkan aku pergi bersama keluarga, jadi masa itu terhad banget. Seterusnya nggak ada untuk masa yang sesuai untuk pergi sampai seminggu 2 minggu begitu, karena family aku ada yang lagi kerja selepas itu. Jadi untuk holiday lama-lama itu nggak bisa. Sebabnya sebelumnya itu selepas saja daripada Bali itu kami akan melanjutkan perjalanan pergi ke Thailand juga lah begitu. Jadi ini sekadar summary lah berkenaan dengan Bali vacation nih, apa yang aku pelajari semasa berada di Bali itu sendiri, dimana aku dapat merasakan sepenuhnya dia punya vibe Majapahit gitu, vibe architecture yang ada, maksudnya architecture Jawa kuno begitu. Seterusnya ada pengaruh-pengaruh daripada Hindu juga, Dewa Wisnu begitu, dan juga melihat sendiri GBK. Seterusnya ada lagi lah macam benda nih yang macam aku sendiri pun tidak menyangkakan, tidak percaya yang macam ke semua tempat itu, ke semua di sana, di sebelah kiri, di sebelah kanan, semuanya ada arsitektur yang selama ini dicari, yaitu tentang identiti sesebuah tempat itu. Dan kita boleh lihat sendiri, kita boleh nampak sendiri bila ke Bali, disitulah identiti utamanya tentang Majapahit. Disitulah kita dapat melihat sejarahnya daripada zaman dulu sehingga ke sekarang, dijaga rapi, dijaga cantik, sehingga ke hari ini dijaga bagus lah, bagus banget. Seterusnya berkenaan dengan sampah ataupun macam environment sangat terjaga. Ini betul, ini yang aku boleh katakan di sini. Kalau pergi ke Bali itu nggak ada sampahnya, sangat bersih. Seterusnya jalannya cantik. Maksud jalan cantik itu ataupun jalannya bagus itu seperti ada jalan, longkangnya dijaga. Seterusnya ada tumbuh-tumbuhannya. Maksudnya kalau mengikut dalam planning arsitektur sendiri, itu merupakan planning yang terbaik yang sepatutnya diterapkan di mana-mana jalan raya ataupun lebuh raya pun. Dan perlu ada sistem yang macam sini, planning bahagian jalannya, seterusnya ada longkangnya, seterusnya ada bahagian tumbuh-tumbuhannya untuk buffer zone di antara bangunan serta jalan raya. Nah, bukan saja itu, daripada segi tiket ke Bali itu ialah kita juga ada peluang lah daripada direct daripada Kuala Lumpur terus kepada Bali. Tapi pada dulunya lagi kita mempunyai option daripada Sabah ke Bali terus, ataupun melalui Jakarta ke Bali, ataupun melalui ada beberapa tempat-tempat tertentu untuk kalian pergi dahulu bahagian Indonesia yang lain, seterusnya baru masuk ke kawasan Bali. Nah, bukan saja itu, tetapi alangkah macam kita sebenarnya banyaklah tempat yang kita nggak bisa pergi, wisata yang kita nggak sempat untuk pergi juga, karena 4 hari itu memang tidak cukup lah. Supir beritahu kepada kita juga untuk pergi ke satu tempat zona ini hanya 1 hari ini aja yang bisa. Kalau mau pergi sana perlukan 1 hari, kalau pergi sini pula perlukan 1 hari. Itu yang kita nggak sempat untuk buat. Untuk pergi ke Kota Tua juga, seterusnya bahagian atas Ubud lagi, seterusnya berkenaan dengan Dewa Atlantis Studio juga kita nggak punya kesempatan. Dan ada yang bilang kalau ke Bali langsung ke Lombok terus. Nah, kalau ke Lombok terus memang lagi nggak sempat lah guys. Sedangkan Nusa Penida pun kami nggak sempat juga. Tapi minta maaf banyak-banyak lah, sebabnya ini merupakan macam trip family lah. Jadi banyak tempat yang terbatas untuk kita pergi, terutamanya bahagian waterfall juga, ceruk-ceruk, seterusnya bahagian yang perlu hiking juga, Gunung Batur, Gunung Agung begitu, ataupun pergi kepada Lombok bahagian
bagian yang sekarang nih tengah lagi viral di sana berkenaan dengan sirkuit Mandalika, MotoGP begitu. Tapi memang kalau kita sendiri single ataupun sendiri yang pergi, yes, memang sudah kita bisa pergi banyak tempat juga. Lagi-lagi kalau bersama tim Depaci, yes, itu memang bisa untuk kita pergi banyak tempat. Tapi apa boleh buat, Mas Ariel kita, Pak Ariel kita nggak bisa pergi bersama-sama kita untuk meraihkan ke Bali ini. Tapi insyaallah kita akan buat lagi second trip. Sekiranya ada rezeki dan umurnya panjang, kita akan buat second trip lagi untuk ke Bali, ke tempat-tempat yang lagi menarik, yaitu tempat-tempat pergunungan, tempat-tempat yang lebih alami. Seterusnya masuk kepada Nusa Penida, seterusnya pergi kepada bahagian gunungnya juga, Gunung Agung, Gunung Batur begitu kalau kita bisa untuk hiking juga. Seterusnya baru pergi kepada bahagian Lombok begitu ataupun Solo, mana-mana bahagian sekitarnya. Itu barulah senang. Kalau sekiranya aku dengan Pak Ariel aja yang pergi, ya situ kita bisa. Tetapi bagi aku macam untuk orang Malaysia ataupun yang ingin melancong ke Bali itu, contohnya 4 hari 3 malam itu seramai 6 orang dewasa dan juga 1 kanak-kanak itu memerlukan budget dalam sekitar ringgit Malaysia 4.000 ringgit begitu, ataupun bersama dengan 2.6 juta rupiah kalau nggak silap gitu, tidak termasuk flight pesawatnya. Nah, flight plus pesawatnya pula sekitar 1 juta hingga 2 juta begitu untuk naik turun naik, karena macam sekarang ini pesawat itu lebih mahal ya berbanding melancong ke sana sini. Tetapi ialah kalian perlu booking seawalnya mungkin untuk booking flight dan juga planning seawalnya mungkin juga mau kemana begitu supaya senang lah. Sebabnya sebelum ini pun kita banyak tempat lah juga kita planning untuk pergi ke sana ke sini. Tapi bila kita dapat guide daripada kita punya supir, yaitu supirtour.com, jangan lupa untuk follow supirtour.com, dan juga Jogja Tour daripada Mas Agus, Mas Alfian, seterusnya Mas Rido, dan juga Mas Galang, kerana banyak membantu kita untuk menjayakan program 4 hari 3 malam aja. Karena ingat, kalau 4 hari itu 2 hari ini hangus untuk perjalanan aja. Jadi 2 hari ini sahaja masa untuk berada di Bali. Jadi sepatutnya kalau 7 hari, 2 hari hangus, 5 hari yang penuh berada di Bali. Itu barulah puas hati, lagi-lagi tinggal di bahagian Ubud dan bahagian selainnya. Dan ada yang mengatakan macam kalau pergi Bali itu susah untuk mencari makan. Sebenarnya dari segi makan itu mudah juga untuk dicari di kawasan-kawasan bandarnya. Karena untuk makan itu kalian boleh mendapatkan seperti nasi padang juga ada, nasi-nasi yang lain juga, ataupun soto begitu. Sebenarnya banyaklah choice. Yang penting sekali kita tanya lokal di sana ataupun turis-turis ataupun supir di sana, di mana tempat-tempat makanan halal untuk pergi untuk makan, dan juga ternyata enak-enak juga ya. Wah, bikin kita ngiler balik untuk makan di sana. Seterusnya macam perjalanan itu ya macam biasalah. Hari pertama pergi airport Bali, seterusnya hari kedua itu barulah ada aktiviti di kawasan Ubud, kita pergi ke atas lagi. Tetapi kita nggak punya kesempatan waktu itu untuk pergi ke atasnya lagi, yaitu bahagian kampung terbersih di dunia. Itu yang sepatutnya kita pergi, tapi ya waktu itu ada beberapa halangan yang kita nggak bisa untuk pergi ke bahagian atas lagi, karena waktu itu hujan dan kita terpaksa turun semula. Seterusnya pergi ke kawasan Topati Village Batik, Silver Ubud Yan, seterusnya pergi Umat Ceking Tegalalang. Jadi kita nampaklah sendiri bagaimana rice terrace Tegalalang Padi itu berada di kawasan Bukit Bukau yang cantik begitu guys. Dan seterusnya kita pun berkesempatan untuk pergi ke Kintamani Mount Batur dan juga merasakan kopi luwak plantation ataupun merasakan kopi luwak itu. Yes, ternyata mahal sekali ya kopi luwak itu, tapi kita ada berikan souvenir kopi luwak itu untuk Ariel buat vlog selepas ini, yaitu tentang apa rasanya kopi luwak itu. Nah, seterusnya sepatutnya kita melanjutkan perjalanan pergi ke waterfall Tegunungan, tetapi nggak punya kesempatan karena terlalu lewat udah. Waktu itu udah sekitar jam 7 ya, 7 malam. Jadi nggak sempat. Sepatutnya macam jam 5 itu sudah berada di waterfall, tetapi terlalu
terlalu lama berada di kawasan shopping begitu kan. Waktu membeli cemilan, beli belah di sana. Ya, ini kan trip emak-emak. Jadi waktu di situ menjadi agak lama. Nah, jadi kita nggak sempat. Seterusnya kita pun melanjutkan ke Jimbaran Beach. Karena sepatutnya day 3 itu ialah ke Jimbaran Beach, tetapi kita ubah day 2 itu kepada Jimbaran Beach karena waktu itu kita aku pengen untuk menyambut hari ulang tahun istriku. Jadi macam ubah planning sedikit, tambah Jimbaran Beach pada day 2 untuk menyambut ultah tersebut. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Seterusnya hari ketiga pula kami pergi ke Nusa Dua Water Sport untuk main seperti paragliding itu, tapi yang pergi kepada Turtle Island dan island yang lain itu nggak sempat disebabkan waktu itu selepas saja paragliding tiba-tiba hujan guys, hujan lebat waktu itu. Memang kita salah timing untuk pergi ke Bali guys. Aduh, seterusnya kita pun pergi ke warung kampung pedas untuk makan makanan di sana. Memang pedas banget ya makanannya, dan juga dapat merasakan daripada Bukit Gong untuk melihat Garuda Wisnu Kencana, walaupun kita nggak sepenuhnya masuk ke dalam Garuda Wisnu Kencana itu. Dan seterusnya kami pun merasakan pergi ke Pandawa dan Melasti Beach. Disebabkan tidak punya kesempatan pada hari ketiga itu, jadi kami langsungkan perjalanan pergi ke Pandawa dan Melasti Beach dan hanya melihat daripada jauh untuk melihat kepada Garuda Wisnu Kencana. Seterusnya kami singgah di Masjid Agung Bali untuk melihat kepada One Nation Prayer. One Nation Prayer lebih kurang begitu. Dianya tentang tempat bersembahyang ataupun tempat prayer, di mana ada bahagian tempat sembahyang Katolik, Kristen juga di sana. Seterusnya ada bahagian untuk Masjid Agung Bali juga. Tapi ada lagi satu masjid yang agak populer bersebelahan dengan beberapa pura juga, tetapi itu pun kita tidak sempat untuk pergi. Jadi kita melanjutkan perjalanan pergi ke Uluwatu Temple untuk melihat persembahan Seka Tari Kecak. Yes, Seka Tari Kecak nih memang lucu juga, memang asyik, dan juga kita dapat melihatkan culture tersebut turun temurun dijaga sehingga ke hari ini supaya semua orang tahu apa itu tari kecak sebenarnya. Sebelum nih macam aku sendiri pun tidak mengetahui apa itu tari kecak, apa ceritanya, apa sejarahnya tentang tari kecak. Nah, bila melihat sendiri dengan mata itu, dengan view yang sangat cantik menghadap tentang sunset begitu, lepas itu walaupun agak panas ya waktu itu, tetapi memang agak worth it. Worth it sangat. Seterusnya kami pun pergi untuk dinner di warung Mak Jo dan meneruskan perjalanan pergi ke oleh-oleh Gedung Krishna. Nah, tapi kami tidak sempat untuk pergi ke shopping mall Krishna itu. Walaupun dikatakan shopping mall Krishna itu memang cantik banget, tetapi ialah waktu bukanya itu pada 9 pagi hingga 7 petang ya, 7 petang 8 malam begitu. Jadi kami tidak punya kesempatan untuk sampai di shopping mall Krishna itu pada waktunya. Jadi kami pergi ke oleh-oleh di Gedung Krishna yang buka selama 24 jam itu. Jadi bisa kami shopping di sana juga, membeli belah apa yang kami boleh beli untuk dibawa balik. Dan ternyata murah-murah banget guys. Aduh, sampai kalau kita lihat vlognya sebelumnya itu tentang Gedung Krishna itu sampai pusing guys, pusing, nggak tahu apa mau dibeli disebabkan terlalu banyak untuk dibeli. Dan seterusnya pada hari keempat itu kami pun melanjutkan perjalanan pergi ke Iga Shop Adventure Bali. Itu antara salah satu favorite, tapi yang menyesalnya aku tidak membeli baju di sana, kaos-kaos di sana, karena waktu itu uangnya udah tinggal tipis guys, sedikit, jadi aku hanya membeli gelas cawan itu aja. Dan seterusnya kami pun pergi ke Bandara Ngurah Rai. Nah, yang ini paling aku kaget, dimana hari pertama itu sampai di Ngurah Rai aku hanya merasakan bahagian arrival itu dimana macam perjalanannya ke custom itu udah capek begitu, tetapi waktu itu udah malam jadi nggak nampak sangat bandaranya. Tetapi pada hari terakhir nih, waktu pagi kami sampai di bandara, ternyata gede banget dan cantik ataupun bagus banget ya airportnya. Memang ada ukiran-ukiran Bali juga diterapkan pada airport itu. Seterusnya dia ada macam flow, dimana selepas saja kalian selesai untuk check-in barang, meletakkan
luggage, tasnya. Sesudah itu masuk ke bagian bawah pula. Bagian bawah itu pula ada bagian shopping mallnya. Maksudnya kalian tidak terus pergi kepada gate kalian, tetapi perlu melalui bahagian shopping dulu, perlu membeli belah dulu guys. Perlu membeli cemilan-cemilan, membeli belah dahulu, baru kalian bisa pergi ke pesawat kalian. Wah, pintar sekali ya. Wah, tapi memang ternyata kita pun terbeli juga. Beberapa makanan juga kita beli. Mana-mana yang nggak sempat kita beli di Gedung Krishna itu kita beli di bandara. Nah, tapi harganya lagi tinggi ya berbanding Gedung Krishna. Tapi apapun, walaupun hanya 4 hari 3 malam, tapi memberikan impak kepada jiwa dan raga itu, dimana dia memberikan kesan sampingan dimana macam macam masih lagi jiwa ini guys, jiwa ini masih lagi berada di Bali karena masih nggak puas hati untuk pergi ke sana. Sebab banyak lagi lah tempat-tempat yang kita belum pergi lagi. Ya insyaallah ada satu masa itu kita akan pergi selama seminggu 2 minggu begitulah untuk merasakan yang sebenarnya Bali itu. Walaupun ada katakan, walaupun tinggal 1-2 tahun masih lagi tidak cukup untuk melihat keseluruhannya, kecantikan ataupun keunikan yang ada di Bali itu sendiri. Ya macam kita sendirilah, di tempat kita sendiri pun kita hanya explore dalam 20%, 30% aja. Kita sendiri pun di tempat sendiri nggak explore. Macam ada yang teman kita daripada Bali juga, dia memberitahu bahwa walaupun dia tinggal di Bali, tetapi banyak lagi tempat di Bali yang dia tidak pergi lagi. Bila melihat kepada vlog Depaci ini, baru dia macam kalau gini aku pengenlah pergi ke sana untuk melihat sendirilah sekian begitu. Nah, itu namanya attraction. Attraction kepada Bali itu sendiri. Serta ada beberapa kampung juga kita nggak bisa pergi, seperti kampung macam Kampung Bule ya, ataupun Kampung Tuli Bisu begitu. Serta macam ada juga beberapa arsitektur yang kita tidak sempat untuk melihat juga di kawasan situ, terutamanya kawasan pasar-pasarnya juga. Jadi guys, itu saya pada aku. Thank you very much for watching. Sekiranya kalian ada lagi sebarang request untuk video review ataupun berbagai lagi dalam channel Depaci ini, just comment down below beserta dengan, dan insyaallah kami coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Jadi apa-apapun minta maaf karena kita daripada Bali itu tidak langsung ke Lombok karena yalah ini keuangannya juga diperlukan untuk travel nih guys. Jadi walaupun ada yang mengatakan waktu Mandalika itu paling top hits waktu bulan Maret ya, tapi dalam masa yang sama bulan Maret juga ada pawai ogoh-ogoh ataupun hari raya Nyepi begitulah, dimana dapat juga kita belajar tentang hari raya Nyepi itu. Walaupun kita hanya melihat boneka-boneka begitu-begitu aja, tetapi kita tidak sempat untuk melihat keseluruhan ogoh-ogoh ataupun festival yang ada di sana. Insyaallah satu hari nanti kami akan berusaha untuk pergi ke sana juga, dan juga berkesempatan untuk pergi ke kawasan Dewa Atlantis Studio juga, yaitu bagian Alfires Studio ini guys. Alfires Studio juga insyaallah, mudah-mudahan doakan kami guys, insyaallah dalam channel Depaci ini lebih sukses, lebih maju untuk meneruskan berbagai lagi video-video yang menarik untuk sajian Anda semua. Jumpa lagi next time.